Oke ya, video kali ini saya akan test ride motor 250 cc 2 silinder dari Yamaha kelas sport fairing yang terbaru, yaitu Yamaha New R25. Tahun 2019, punyanya Bro Raka ya. Ini Instagramnya, jangan lupa nanti di follow. Dan ini motor tahun 2019, warna biru dengan kombinasi warna hitam, warna khas Yamaha ya. Saya cukup suka. Dan ini ada beberapa modifikasi yang dilakukan, cukup banyak sih. Untuk modifikasinya saya akan bahas di video lainnya ya, karena cukup banyak. Untuk alasan durasi juga sih. Oke, kita lihat untuk tampilan depan. Tampilan depannya seperti ini ya. Ini menganut dari R series lainnya, R1, R6 ataupun R15. Jadi lampunya sudah LED, tidak seperti model sebelumnya. Dan di tengah sini ada air scoop atau udara ya. Ini tidak seperti di moge-mogenya yang masuk ke dalam box filter. Kalau ini cuma lubang biasa sih. Jadi mengarahnya ke bawah, ke daerah radiator. Dan lampunya seperti ini. Kalau lampunya sih ini kelihatan lebih besar daripada R15 V3. Di sini ada lampu DRL, lampu dekat dan juga lampu jauh. Coba kita nyalakan. Nah, lampu dekatnya di sini dan lampu jauhnya di sini. Tuh. Dan bentuknya ini sih ya lebih oke lah, nggak terlalu buruk juga. Dan velgnya ini sudah warna biru. Untuk bannya sudah diganti pakai slick. Lalu untuk standarnya ya, perubahannya itu dari suspensi yang awalnya dulu itu teleskopik biasa, sekarang jadi USD atau upside down. Jadi kelihatan lebih kekar. Namun kalau lihat jarak travelnya ini panjang ya. Jadi mestinya ini lebih nyaman. Dan posisi stangnya meskipun Andriok, ini juga kelihatan tinggi. Lebih tinggi dari jok. Lalu kalau kita lihat dari samping seperti ini. Ini sih kalau saya lihat depannya itu kelihatan seperti pesek gitu, kurang mancung. Tapi yang belakang runcing. Jadi ada ketidaksamaan garis desain depan dan juga belakang. Dan untuk tangkinya seperti ini. Tangkinya ini pakai cover, full cover. Dan modelnya mirip dengan R1 ya. Di sini ada kisi-kisi atau lubang-lubang. Dan modelnya ini cukup besar, lebar ya, beda dengan model sebelumnya yang tinggi. Untuk joknya ini split seat ya, sama seperti model sebelumnya, tapi ukurannya ini besar ya. Untuk ergonominya nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk footstepnya seperti ini, model jagung. Yang belakang juga model jagung. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada quick shifter. Untuk swing armnya masih sama dengan model sebelumnya, masih model besi kotak biasa,
namun bentuknya tidak kotak sekali ya, masih ada bentuknya gitu. Dan ini asimetris seperti di Honda CBR 250RR. Jadi masih oke lah kalau kita bandingkan dengan Ninja 250 Fi. Dan ini spakbor belakang sudah dilepas, diganti dengan tail ID punyanya RNG. Knalpot sudah diganti pakai Akrapovic Slovenia Carbon, dan rangkanya juga masih sama ya dengan model sebelumnya, model Diamond. Ya memang perubahannya paling besar itu di depan ke tengah ya. Kalau tengah ke belakangnya itu masih sama persis dengan model sebelumnya. Kalau saya berpendapat sih motor ini seperti kertas putih yang siap dilukis atau dirias atau dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Karena lihat desainnya sih lebih fleksibel ya untuk dimodifikasi daripada kompetitornya. Oke, sekarang saya akan coba naik untuk melihat bagian kokpit. Untuk kokpitnya seperti ini ya. Ini karena ada beberapa modifikasi, jadi kesannya itu seperti kokpitnya Yamaha R1. Dari tangkinya ini kelihatan besar, kemudian stangnya ini Andriok dan ada lubang-lubang di sini. Kemudian ini windshieldnya ini model jenong, dan speedometernya itu bentuknya cukup oke, mirip dengan Yamaha R1. Dan untuk motornya sendiri ini cukup oke lah, nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan, sesuai di kelasnya 250 cc. Untuk stangnya juga seperti ini, tombol-tombolnya di kanan ada engine key switch dan juga starter yang jadi satu seperti di New NT25 dan motor naked 150 cc nya Yamaha yang lain. Kemudian yang di atasnya lagi ada Muge-nya MT. Di sini ada hazard yang tidak ada di kelas 150 cc nya. Dan di sebelah kiri ini juga sama dengan motor-motor Yamaha yang lain. Di sini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson dan sein. Dan untuk kuncinya seperti ini ya. Kuncinya masih sama dengan model sebelumnya, belum dilengkapi dengan pengaman magnet atau kunci ganda. Jadi harap hati-hati kalau kalian mau parkir di tempat yang kurang kondusif. Oke, kita lihat untuk info panel speedometernya ada wajah. Nah, ini juga modelnya sama dengan MT25 yang terbaru. Cuman beda di sini ada sih. Kalau di MT kan di sini ada logo MT-nya. Kalau di sini tidak ada. Info yang ditampilkan di sini ada penunjuk RPM atau putaran mesin, kemudian penunjuk gear. Kalau netral di sini ada tulisan N dan di sini ada indikatornya juga. Di sini ada penunjuk suhu, jam, penunjuk kecepatan, penunjuk sisa bahan bakar, odometer. Dan odometer sini kita bisa rubah infonya melalui tombol select di sini. Di sini ada trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara real time. Kemudian rata-ratanya ini 23,2 km per liter. Kemudian ada trip meter dan ada penunjuk kalau waktunya ganti oli. Balik lagi ke odometer. Dan di sini ada indikator netral, sein kiri, indikator oli, dan indikator cek engine. Kemudian di sebelah kanan ada logo Yamaha, shift light, sein kanan dan juga lampu jauh. Ya, info yang ditampilkan cukup oke lah. Untuk di kelasnya ini standar, hampir sama dengan kompetitornya. Dan sekarang saya akan coba berkendara naik motor ini ya. Bagaimana sih performa mesinnya, kemudian kenyamanan suspensi dan yang lainnya. Nah, untuk suara knalpotnya seperti ini ya, Akrapovic Slovenia Carbon.
Suaranya sih cukup lembut, tapi masih ada gahar-gaharnya. Apalagi di Yamaha R25 ini kan aisnya itu kan kalau tidak ditutup itu akan meledak-ledak ketika kita deselerasi. Jadi seperti ini. Tuh, ada ledakan-ledakannya. Oke lah, sekarang saya akan coba jalan ya untuk merasakan motor ini bagaimana. Nah, untuk koplingnya ini sih sepertinya sedikit lebih berat daripada model sebelumnya, atau mungkin karena ini handle-nya sudah diganti ya, jadi kesannya lebih berat. Oke, kita masukkan gigi. Untuk masukkan giginya ini cukup halus. Dan koplingnya ini juga cukup jauh ya untuk melepasnya, karena ya untuk tangan saya yang kecil ya sedikit kejauhan. Di depan macet, ada apa kayak? Ya, untuk dipakai macet-macetan sih, untuk mesinnya ya sesuai dengan karakter 2 silinder ya, cukup halus, dan memang sedikit butuh RPM yang cukup tinggi daripada yang 1 silinder ya. Dan bungkuknya ini nggak terlalu bungkuk sekali sih, bungkuknya bungkuk nyaman, atau ada yang bilang bungkuknya nanggung karena stangnya sudah anjlok, tapi kok posisinya nggak terlalu nunduk ya. Oh, jalanannya cukup rame. Ya ini sih nggak enaknya kalau test ride di jalan raya perkotaan. Kalau di Kota Batu kan lebih sepi ya. Untuk remnya juga pakem, sangat pakem malahan. Ya malum lah pakai Brembo, master remnya pakai Brembo juga, punyanya R1 juga. Tapi karena bukan punya saya ya, jadi meskipun itu setelan jangkauan jari ke handle rem itu bisa diatur, tapi saya nggak ngatur sama sekali. Biar sesuai dengan karakter pengendaranya sendirilah yang punya. Jadi kalau untuk saya sih ini terlalu jauh ya tuh. Jadi untuk mengerem itu butuh effort. Dan bicara suspensi, yang depan ini terasa keras kalau kita bandingkan dengan R25 yang sebelumnya, karena sudah pakai upside down. Yang belakang sini setelannya pas ya, nggak terlalu lupus juga nggak terlalu keras, karena juga bisa di setel 5 tingkatan. Aduh, jalannya rame lagi. Ya, untuk penyaluran tenaganya sih cukup halus, lebih halus daripada New MT25. Karena kan ini gear belakangnya lebih kecil ya daripada MT25. Jadi ya penyaluran tenaganya lebih halus. Tapi positifnya tarikan atas semakin panjang, dan otomatis juga akan semakin besar ya. Motor ini juga sangat stabil
untuk dipakai filtering ataupun bermanuver. Ya, jalanannya cukup macet. Oh, macet sekali di depan. Untuk quick shifternya juga enak ya, karena ini motor pertama sih yang saya coba pakai quick shifter, atau pertama kali juga pakai motor yang pakai quick shifter ya. Rasanya itu enak. Kalau nggak terbiasa sih mungkin akan sedikit kaget ya. Karena ada hentakan di RPM tertentu sih. Hentakannya itu cukup terasa. Tapi tadi saya coba di 7000, 8000 RPM itu hentakannya cukup halus. Jadi masih oke lah. Jadi untuk berakselerasi lebih cepat dan lebih sigap dan lebih oke lah. Dan ini karena pakai ban slick atau ban race, jadi saya cukup hati-hati sih kalau pakai motor ini, apalagi ketika bertemu jalan berpasir ataupun berair. Tapi ini kebetulan cuacanya lagi cukup oke, nggak hujan dan jalanannya kering, jadi aman lah pakai motor dengan ban slick. Ini saya akan putar balik kembali ke perumahan tadi, karena kalau lurus kelamaan jalannya super macet. Panasnya. Tuh, kalian kelihatan tadi tangan saya terjepit spion. Tapi tadi sebelum test ride sudah dibilangin sih sama yang punya, kalau mau putar balik hati-hati sama spionnya. Ya, kalau kita terjepit kan otomatis refleks kita kan jadi fokus ke tangan ya. Khawatirnya nanti kita bisa kehilangan kendali atau kehilangan keseimbangan ya. Bisa-bisa jatuh. Waduh, kalau jatuh sih bisa berapa ini? Ya maaf ya bagi kalian yang suka kencang, kalau lihat video saya itu terkesan seperti penakut ya saya itu. Ya karena saya tidak mau ambil resiko, jadi cukup test ride ya seperti pengguna jalan yang lain lah. Kadang santai, kadang ngebut, tapi nggak agresif banget. Enak sih quick shifternya, penyaluran tenaganya juga halus dan sangat panjang sih. Ini limitnya sampai 14.000 RPM. Overall motor ini ya oke lah, meskipun sport fairing pakai stang Andriok, tapi nggak terlalu nunduk kok, jadi masih cocok untuk dipakai harian. Ya mungkin itu aja ya video saya mengenai test ride Yamaha New R25 tahun 2019. Maaf ya kalau video kali ini info yang saya jelaskan itu kurang jelas ya. Karena saya juga test ride-nya ini cukup singkat. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojandro138 dan juga yang punya motor ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.